Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast KPPN. Podcast KPPN adalah wadah edukasi bagi masyarakat yang menghadirkan bintang tamu yang spesial. Podcast KPPN serba-serbi perbendaharaan. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masih semangat kan? Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat pada hari ini. Perkenalkan, saya Barkah, pelaksana seksi Veraki KPPN Kota Baru yang akan menjadi host pada podcast episode 4 pada hari ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, lebih spesial daripada nasi goreng spesial, yaitu Bendahara KPPN Kota Baru, Mbak Adistina dan Nafilah. Halo Mbak Afi. Halo Barka. Gimana nih kabarnya Mbak? Sehat? Sehat. Udah Barka makan? gimana? Oh, aku juga sehat alhamdulillah Mbak. Udah makan? Udah kemarin. Oh, kemarin ya? Iya. Besok makan nggak? Besok kayaknya tergantung Barka mau makan nggak? Oh, saya nggak mau makan besok Mbak. Yaudah. Nah, eh, Mbak Afi ini jadi bendara di KPPN Kota Baru ya Mbak ya? Iya. Nah, selain jadi bendara nih Mbak Afi megang apa aja sih Mbak di KPPN Kota Baru Mbak? Selain jadi bendahara tuh aku biasanya ngurus WBK sama ngurus ISO. Nah, untuk terkait ISO nih Mbak, saya tuh sering dengar gitu ya Mbak, apalagi di kampung halaman saya kan orang Jawa ada kata ISO gitu ya. Nah, sebenarnya ISO ini apa sih Mbak? Beda kayaknya Mas Beda ISO-nya. ya, beda ya, maaf. Jadi ISO tuh standar sistem manajemen yang dikeluarkan oleh badan internasional bernama International Organization Standardization yang beranggotakan banyak negara-negara di dunia. Nah, standar yang ditetapkan oleh ISO tuh ada macam-macam nih Mas Barkah. Ada tentang lingkungan ISO 14001, ada tentang kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001, termasuk ISO 9001 yang akan kita bahas kali ini. Nah, sistem manajemen ISO 9001-2015 ini dirancang untuk memastikan organisasi dapat memenuhi kebutuhan stakeholder sesuai persyaratan perundang-undangan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Nah, ISO 9001-2015 ini merupakan versi terupdate dari versi sebelumnya, yaitu 9001-2008. Nah, bila misal nih Barkah berkunjung ke suatu kantor, menemukan ada tulisan ISO 9001-2015, artinya kantor tersebut sudah menerapkan ISO 9001 yang versi paling terbaru, termasuk di KPPN Kota Baru ini. Gitu, Barkah. Jadi penerapan ISO 9001 memang penting ya Mbak ya. Setiap kantor harus menerapkan ISO itu ya Mbak ya. Iya. Nah, kan untuk penerapan itu sendiri pasti ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Itu apa sih tujuan dari penerapan ISO 9001-2015 ini Mbak? Tujuannya banyak sih, antara lain untuk mengatur sistem administrasi dan dokumen dalam organisasi, untuk mengelola risiko yang akan muncul di kedepannya. Terus untuk juga memastikan setiap proses dilakukan sesuai aturan. Nah, yang terakhir tuh ada sebagai kontrol top manajemen agar lebih fokus dalam konsisten dalam mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. Gitu. Jadi ISO ini istilahnya sebagai pengarah gitu ya Mbak ya? Pengarah. Iya, benar. Organisasi ini nanti mau dibawa kemana gitu ya? Sebagai standar juga. Sebagai standar juga ya. Nah kan kayaknya tadi tujuannya itu banyak dan penting semua gitu ya Mbak ya. Nah berarti untuk pelaksanaan dan penerapan ISO ini perlu ada seleksi atau apa gitu, ada nggak sih Mbak? Semacam syarat gitu Iya, ya. mungkin syarat-syaratnya untuk dipenuhi supaya bisa menerapkan ISO ini ada nggak sih Mbak? Ada dong. Ada ya. Iya. Apa aja tuh Mbak? Jadi untuk persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 ini ada 7 prinsip dan 10 klausul yang harus dilaksanakan. Nah, untuk 7 prinsipnya, prinsip yang pertama tuh fokus pada pelanggan. Artinya organisasi harus diminta untuk memenuhi kebutuhan dan apa yang dibutuhkan sama pelanggan.
Nah, prinsip yang kedua itu kepemimpinan. Pemimpin organisasi itu harus mempunyai kesatuan tujuan dan arah untuk menciptakan kondisi di mana setiap pegawai terlibat dalam prosesnya. Yang prinsip ketiga, keterlibatan orang. Artinya dalam organisasi tersebut semua pegawai dianggap memiliki kompetensi sehingga tidak ada kerjaan yang tidak dianggap penting gitu sama organisasi. Yang keempat, pendekatan proses. Prinsip ini mempercayai bahwa suatu hasil yang efisien dapat didapatkan melalui suatu proses yang saling terkait gitu, yang berfungsi sebagai sistem. Nah, prinsip yang kelima itu ada perbaikan, artinya organisasi harus meningkatkan perbaikan atau menemukan inovasi-inovasi terkait layanannya. Nah, prinsip yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Artinya, organisasi harus mengambil keputusan berdasarkan hasil dan analisis dan evaluasi data dari layanan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, untuk 10 klausulnya, seperti yang kita tahu kan, KPPN di seluruh Indonesia sudah tersertifikasi ISO 9001-2015. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, KPPN harus mengikuti atau mendapatkan audit dari Badan Sertifikasi Nasional untuk menilai apakah 10 klausul tadi yang saya sebutkan sudah diimplementasikan dengan baik atau belum. Nah, untuk informasi saja, 10 klausul ini ada ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, pendukung, operasional, evaluasi kinerja, dan perbaikan atau inovasi gitu. Jadi banyak juga ya Mbak ya ini terkait persyaratannya, terus ada 10 klausulnya gitu. Nah berarti untuk syarat-syarat yang terpenuhi itu, yang ada 6 itu, terus ada 10 klausul itu, berarti nanti hasil akhirnya itu berupa sertifikat kalau sudah memenuhi implementasi dari ISO-nya itu sendiri ya gitu betul. ya. Nah kalau dilihat-lihat nih, tadi saya nyatetin lumayan banyak ya Mbak ya. Karena syaratnya lumayan banyak, pasti manfaatnya pasti besar dong Mbak ya. Iya dong, harus. Nah manfaatnya itu apa aja sih Mbak, manfaat yang terkait sama ISO ini? Jadi untuk manfaat dari implementasi ISO ini, khususnya untuk pelanggan ya, untuk stakeholder yang lingkup KPPN ini, itu jadi jasa atau layanan yang diberikan KPPN sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan stakeholder. Maksudnya jika stakeholder membutuhkan pelayanan ini, akan KPPN memenuhi layanan tersebut, bahkan melebihi ekspektasi dari stakeholdernya. Gitu. Jadi ya manfaatnya itu nanti akan dirasakan langsung sama stakeholder dari KPPN Kota Baru ini ya Mbak ya. Jadi memang ISO ini dibutuhkan gitu ya sama KPPN Kota Baru itu ya Mbak ya. Iya. Emang kayaknya nih ISO ini harus benar-benar dijaga, diterapkan dalam perjalanan KPPN Kota Baru ke depannya gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, setelah kita dengarkan paparan dari Mbak Afi yang sangat super sekali, saya bisa menyimpulkan nih bahwa ISO ini merupakan sesuatu yang penting ya Mbak ya. Penting sekali. Dia itu istilahnya sebagai landasan dalam KPPN untuk memberikan pelayanan kepada stakeholdernya agar lebih maksimal. Nah, tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Afi tentang syarat-syaratnya. Kalau suatu kantor belum bisa memenuhi syarat dari ISO, disebut belum ISO. Hehe. Ya, nggak lucu ya Mbak ya? Lucu kok. Oh, lucu, makasih Mbak. Nah, jadi terima kasih Mbak Afi atas informasi yang dibagikan, yang di-sharing pada podcast hari ini. Semoga materi yang disampaikan dan dibagikan sama Mbak Afi ini membawa manfaat untuk kita semua, terlebih kepada kantor-kantor lainnya seperti itu. Dan saya meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian podcast pada hari ini ya Mbak ya. Saya mohon maaf. Iya, sama-sama Barkah. Nah, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, saya ada sedikit informasi bahwa KPPN Kota Baru mengikuti program Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Jadi kami meminta dukungan, bantuan dan doa dari teman-teman semua untuk penyuksesan program WBK ini. Nah, sebelum ditutup, saya ada tebak-tebakan nih Mbak. Mau dengar nggak? Wow, apa tuh? Teman-teman penasaran nggak? Penasaran pastikan ya. Nah, jadi apel apa yang bikin bahagia? Apel apa yang bikin bahagia? Iya, apel apa? Ayo, apel apa? Apa ya? Ayo.
Nyerah. Nyerah teman-teman. Nah, jawabannya adalah apalagi kalau bukan podcast pada hari ini selesai. Yeay. Dadah teman-teman. Dah.